Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara Gereja Hosanna Praise Assembly. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, haleluya. Kita semua masih bisa berkumpul bersama-sama memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan lewat internet. Saya mengucap syukur karena diberi kesempatan untuk membagi firman Tuhan dengan saudara-saudara. Jadi saya berterima kasih kepada Pastor Joshua dan para pemimpin Gereja Hosanna Praise Assembly. Saudara-saudara, saya percaya Tuhan Yesus tetap menjaga kita semua dan masih memelihara setiap jemaat dalam keluarga besar Gereja Hosanna Praise Assembly. Tuhan Yesus kita baik dan luar biasa karyanya di dalam hidup kita semua. Di waktu ini ketika semua orang masih bergumul dalam waktu PKP atau waktu di mana ada perintah kawalan, mungkin ada ramai yang di antara kita yang masih bergumul dan mengalami saat-saat yang lebih susah daripada saat-saat yang biasa. Tapi Bapak Ibu Saudara, tahu enggak di waktu ini adalah waktunya di mana kita dapat tahu siapakah diri kita yang sebenarnya. Apakah yang coba saya sampaikan di sini? Krisis adalah suatu waktu di mana bisa mengungkapkan karakter kita yang sebenarnya. Di waktu krisis, di waktu kesusahan adalah waktu di mana diri kita yang sebenarnya akan ditunjukkan dan diungkapkan. Waktu kesusahan ini bisa menunjukkan diri kita yang sebenarnya. Sebelum kita lanjutkan, ayo mari kita sama-sama baca ayat ini dari kitab Yohanes. Dalam Yohanes pasal 16 ayat ke-33, semuanya itu Kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Di dalam ayat ini, Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa ini adalah suatu fakta di mana sudah pasti di dalam hidup mereka, termasuk kita semua, kita akan mengalami penderitaan, kita akan mengalami kesusahan dan penganiayaan. Tetapi Yesus memberitahu murid-muridnya supaya kita semua kuatkan hati kita. Bagaimana kita bisa menguatkan hati kita? Apabila Yesus memberitahu kita, beliau telah mengalahkan dunia. Mengapakah Yesus menyampaikan pesan ini kepada murid-muridnya? Saudara-saudara, apabila Yesus berkata ayat-ayat ini di dalam Yohanes 16 ayat ke-33, Yesus memberitahu kita karena Yesus tahu apa yang akan datang di masa depan. Yesus memberitahu kita tentang masa depan supaya kita dapat membuat persiapan di dalam kehidupan kita. Sebagai seorang mungkin ibu bapa atau orang tua yang baik dan bertanggung jawab, akan coba mempersiapkan anak-anak mereka untuk masa depan. Kalau ada orang tua yang bertanggung jawab, mereka akan memikirkan kalau mereka sudah tahu apa yang akan berlaku di masa depan. Dari saat itu mereka mula membantu anak-anak mereka supaya anak mereka bisa mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi masa depan. Jadi Yesus memberitahu mereka, murid-muridnya, akan ada penderitaan, akan ada kesusahan, ada penganiayaan di dalam hidup mereka. Tetapi kuatkanlah diri mereka. Yesus mau supaya mereka bisa mempersiapkan diri mereka. Ini adalah sangat penting. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi hari ini mari kita merenungkan beberapa ayat dari kitab Yeremia supaya kita bisa mempersiapkan hidup kita. Amin. Ini adalah sangat penting. Mari kita baca bersama-sama dari kitab Yeremia pasal 17 dari ayat 5 hingga ayat ke-8. Ayat ke-5 Yeremia pasal ke-17. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat ke-6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara,
tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah anggus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Kita lanjutkan di ayat ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dan di dalam ayat ke-8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Haleluya. Jadi di ayat-ayat yang kita bacakan tadi, ternyata Tuhan memberitahu lewat nabinya, Nabi Yeremia, ada yang terkutuk, ada yang diberkati. Jadi kita harus perhatikan secara teliti bagaimanakah sifat dan karakteristik orang yang terkutuk, dan bagaimanakah pula sifat dan karakteristik orang yang diberkati. Sudah pasti saudara-saudara semuanya mau menjadi orang yang diberkati. Amin. Haleluya. Ada yang mau menjadi golongan orang yang terkutuk. Seperti yang saya katakan tadi, waktu kesusahan adalah waktu krisis adalah waktu di mana karakter kita yang sebenarnya ditunjukkan. Krisis itu bisa mengungkapkan diri kita yang sebenar, mengungkapkan karakter kita yang sebenar. Pada waktu yang sama, krisis juga bisa mengungkapkan bagaimanakah hubungan kita dengan Tuhan. Di waktu yang senang, di waktu yang gampang, tiada masalah, tiada pergumulan, tiada krisis, semuanya baik-baik. Kita tidak tahu bagaimanakah tingkat hubungan kita dengan Tuhan. Kita pikir semuanya baik-baik, jadi kita pun tidak tahu hubungan kita dengan Tuhan yang sebenarnya. Tapi datangnya kesusahan, datangnya penderitaan, munculnya krisis di dalam hidup kita. Di saat itu mulailah satu proses di mana kita melihat, waduh, inilah karakter aku yang sebenarnya. Inilah tingkat hubungan saya dengan Tuhan yang sebenarnya. Kita juga mulai memahami tingkat kepercayaan, keyakinan kita terhadap Tuhan yang sebenarnya. Waktu kesusahan dan di waktu krisis. Di waktu krisis, apakah kita masih menaruh harapan kita pada Tuhan? Apakah kita masih percaya dan yakin terhadap janji-janji Tuhan, kebaikan Tuhan? Itu semuanya menjadi sangat nyata kepada kita. Mungkin di waktu krisis kita mulai menjadi takut dan kita tidak tahu apa yang harus kita buat dan kita tidak tahu arah mana yang harus kita pergi dan apa yang harus kita buat. Jadi dalam ayat-ayat ini, marilah kita sama-sama belajar menjadi orang yang diberkati, tidak mau menjadi orang yang dikutuk. Amin. Haleluya. Apakah sifat dan karakteristik orang yang terkutuk menurut Yeremia? Mari kita lihat ayat ke-5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan konsekuensinya adalah hati mereka jauh daripada Tuhan. Jadi yang pertamanya kita lihat bagaimanakah karakteristik orang yang terkutuk. Mereka mulai mengandalkan manusia. Tidak salahnya kita tahu Tuhan juga memakai manusia untuk menolong kita dan untuk memberkati kita. Tetapi apabila kita mulai menaruh harapan, mulai mengandalkan manusia, di saat itu kita mulai masuk dalam kutuk Tuhan. Karena walaupun Tuhan bisa memakai manusia untuk menolong kita atau memberkati kita, kita harus senantiasa ingat bahwa sumbernya adalah tetap Tuhan. Bukan manusia yang bisa membantu atau memberkati kita. Tuhan bisa memakai manusia, pemimpin kita atau saudara-saudara kita untuk membantu kita. Tetapi dalam hati dan pemikiran kita harus sadar bahwa yang benar-benar membantu kita, sumber pertolongan kita
adalah Tuhan kita. Amin. Apabila kita bisa lihat dengan jelas, tidak akan melakukan kesalahan ini untuk mengandalkan manusia. Amin. Apabila seseorang itu mengandalkan manusia, ini juga termasuk sistem duniawi. Apabila kita sebut bahwa seseorang itu mengandalkan manusia, termasuk mengandalkan sistem duniawi. Kita tidak dapat dinafikan bahwa di dalam kehidupan kita yang modern ini, karena kemajuan teknologi, kita bisa menikmati kenyamanan yang modern, ya kan? Ada AC, kita ada HP, semua ini bisa membantu memberikan kenyamanan dalam hidup kita. Tapi apakah kesemua ini bisa menjadi kutuk dalam hidup kita? Walaupun bisa menghasilkan kenyamanan, kita harus bertanya kepada diri sendiri. Apakah, berikan suatu contoh, apakah kita masih bisa menyembah Tuhan kalau tiada AC, ya kan? Oleh karena kemajuan teknologi, kita perlukan AC untuk menyembah Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan. Tetapi waktu di perkampungan, kalau kita masih hidup di kampung, tiada AC, kita masih tetap senang, kita masih tetap bisa menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Jadi kita tidak boleh mengandalkan sistem duniawi dalam hidup kita jauh lebih daripada bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Karena daripada mengandalkan sistem duniawi ini, hal-hal ini ternyata akan menjadi kutuk dalam hidup kita. Contoh yang lain, kita ada HP, kita pakai Waze, kita pakai HP, tetapi apakah yang akan terjadi suatu hari nanti apabila kesemua ini tidak dapat berfungsi? Mungkin kita tidak tahu mau bikin apa lagi, ya kan? Karena kita terlalu bersandar kepada kemajuan teknologi tersebut. Tiada salahnya, saya pun pakai HP, saya pun pakai Waze. Tapi kita harus sadar bahwa segala sesuatu semuanya datang daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang terkutuk, yang terlalu mengandalkan manusia? Dan ini waktu krisis akan bisa mengungkapkan diri kita yang sebenar. Kita harus cek dan introspeksi diri kita. Apakah kita sudah lebih mengandalkan manusia daripada mengandalkan Tuhan? Keduanya, orang yang terkutuk adalah orang yang mengandalkan kekuatannya yang sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Tuhan memberikan kebijaksanaan, Tuhan memberikan otak yang cerdas dan bakat kepada kita, supaya kita bisa menjalani hidup ini, kita bisa layaninya dengan baik, kita bisa melakukan hal-hal dalam kehidupan ini dengan baik. Jangan biarkan kebijaksanaan kita yang diberikan oleh Tuhan, otak yang cerdas, ataupun bakat-bakat yang kita ada, yang semuanya datang daripada Tuhan, jangan biarkan kesemua ini menjadi halangan dalam hidup kita, dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita jauh lebih percaya bakat kita. Kita jauh lebih percaya dengan cara pemikiran kita, kebijaksanaan diri kita. Dan kesemua ini pada akhirnya menjadi batu sandungan dalam hidup kita. Jadi firman Tuhan secara jelas memberitahu kita, jangan mengandalkan kekuatan kita yang sendiri. Amin, saudara-saudara. Karena ini akan membuatkan kita menjadi orang yang terkutuk. Kalau kita hanya mengandalkan segala yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, kita akan menjadi orang yang terkutuk. Jadi saudara-saudara, apabila kita mengandalkan manusia, sistem duniawi ini, mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, konsekuensinya adalah hati kita menjadi jauh daripada Tuhan. Apabila kita lebih percaya bakat kita, kita tidak membutuh pertolongan Tuhan lagi. Kita lebih mengharapkan apa yang sistem duniawi ini bisa memelihara kita dan melindungi kita. Kita tidak perlu berharap pada pelindungan Tuhan lagi.
Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita harus sadar, walaupun ada baiknya semua yang ada di sistem duniawi ini, tapi sumber yang sebenarnya semuanya datang daripada Tuhan. Satu-satunya perlindungan yang kita ada dalam hidup ini, semuanya datang daripada Tuhan. Kalau kita terlalu berharap pada sistem duniawi atau kekuatan diri kita mulai menjauhi, hati kita mulai menjauhi daripada Tuhan. Dan lebih jauh kita daripada Tuhan, kita tidak kenal siapakah Tuhan kita. Dan saat kita tidak mengenal siapa Tuhan kita, bagaimanakah kita bisa berharap pada seseorang yang kita tidak kenal? Bagaimana saya bisa percaya Tuhan yang saya tidak kenal? Hati yang jauh mengakibatkan kita lebih tidak mengenal Tuhan, lebih tidak berharap pada Tuhan, tidak percaya, tidak yakin, dan tidak mengandalkan Tuhan. Oleh itu, firman Tuhan memberitahu kita, orang-orang yang sedemikian adalah terkutuk. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pada pagi hari ini, kita tidak mau menjadi orang yang terkutuk. Bukan saja pagi hari ini, tapi di dalam kehidupan kita. Ada diberikan oleh Tuhan kepada kita. Anda mau jadi orang yang terkutuk atau orang yang mau jadi orang yang diberkati. Sifat-sifat ini kita tidak mau di dalam hidup kita. Di ayat yang seterusnya dijelaskan kepada kita sifat-sifat atau karakteristik kutukan tersebut. Tadi kita lihat sifat orang yang terkutuk. Kita tahu orang sedemikian akan terkutuk. Bagaimanakah kita tahu kutukan itu di dalam hidupnya? Coba kita lihat di ayat seterusnya, ayat ke-6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ini adalah sebuah gambaran di mana semak itu sudah hampir mau mati. Ya kan, seperti ada peribahasa dalam bahasa Melayu, nyawa-nyawa ikan. Ya, semak itu sudah mau mati, hanya berjuang untuk hidup. Apakah kita mau menjalani hidup kita seperti nyawa-nyawa ikan yang sudah mau mati, hanya hampir mau mati, hanya mau berjuang untuk hidup? Itu bukan rencana Tuhan buat Anda dan saya. Itu bukan janji Tuhan buat Anda dan saya. Tuhan tidak mencipta kita supaya melalui sebuah hidup yang nyawa-nyawa ikan. Seperti semak yang ada di padang belantara. Itu adalah suatu bukti di mana hidup kita terkutuk. Adalah suatu sifat kutukan. Keduanya, seterusnya, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Waduh, ini sangat parah. Orang ini bisa melihat, datangnya di hadapan berkat yang sudah menghampirnya. Dia bisa lihat berkat yang sudah melimpah dalam hidup orang lain, berkat yang sudah diterima oleh orang lain, atau kebaikan yang sudah datang pada orang yang lain. Tetapi pada dirinya, kebaikan tersebut beliau tidak dapat mengalaminya. Ya kan? Yang tercatat di sana, dia tidak akan mengalami datangnya keadaan yang baik. Kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan sudah datang, tetapi beliau tidak dapat mengalaminya. Betapa parah kondisi tersebut. Hanya bisa lihat, tetapi tidak bisa sentuh, tidak bisa menerima, tidak bisa mengalaminya. Adalah sebuah kutukan yang sangat parah. Dan kita semua tidak mau kondisi sedemikian. Bisa lihat, tetapi tidak dapat menerima dan mengalaminya. Seterusnya, kita diberitahu sifat kutukan tersebut, beliau tinggal di tanah anggus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Yaitu di bagian B, di ayat ke-6, memberitahu kita kondisi hidup seseorang yang terkutuk. Bagaimanakah sifat kutukan tersebut? Hidupnya kosong, hidupnya terbiar, hidupnya mandul, tidak berhasil, tidak berbuah. Karena ia adalah di padang gurun yang kering,
Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk, tiada orang di sana. Sebuah tanah yang terbiar. Bagaimana bisa seorang Tuhan yang baik, yang mencipta kita, yang meletakkan kita di dunia ini, untuk menjalani sebuah hidup di mana kondisinya adalah terbiar, kering, di dalam kekeringan, yang mandul, yang tidak berhasil. Jelas ini bukan adalah dari isi hati Tuhan. Tuhan, Bapak kita yang baik, Bapak surgawi yang baik, tidak mau melihat anak-anaknya lalui hidup yang sedemikian. Yesus memberitahu kita, ya, memang benar di dalam hidup kita ada penderitaan, ada kesusahan, ada penganiayaan. Tidak berarti bahwa di dalam penderitaan, kesusahan, dan penganiayaan tersebut, kita tetap dalam kondisi terbiar, kondisi yang mandul, kondisi yang kering. Karena Yesus memberitahu kita, aku telah mengalahkan dunia. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Pada waktu yang sama, di ayat di sini juga diberitahu kepada kita sifat dan karakteristik orang yang diberkati, yaitu kita semua, amin. Kita mau menjadi orang yang diberkati. Tetapi coba kita belajar lebih dalam lagi, bagaimanakah sifat dan karakteristik orang yang diberkati Tuhan? Nomor satu, mereka adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Seperti yang saya katakan tadi, orang yang mengandalkan Tuhan, hati mereka dekat pada Tuhan. Mereka mengenal Tuhan bukan sekadar di dalam pikiran mereka. Bukan secara teori sahaja, bukan secara knowledge sahaja, tetapi mereka mengenal dan mengalami kebenaran dan realitas Tuhan. Di dalam kehidupan mereka, mereka mengalami kebaikan Tuhan, kebenaran firman-Nya. Semua ini sudah menjadi sebuah realitas dalam hidup mereka. Haleluya. Ini adalah orang yang bisa mengandalkan Tuhan. Mereka percaya apakah yang mereka renungkan dalam firman Tuhan, apa yang mereka baca, yang mereka renungkan, mereka percaya. Lalu mereka mengandalkan Tuhan dalam setiap situasi dalam hidup mereka. Mereka tidak mengandalkan cara pemikiran mereka, kekuatan diri mereka, atau sistem duniawi, tetapi mereka mengandalkan Tuhan. Haleluya. Dan keduanya, orang yang diberkati Tuhan, mereka menaruh harapan pada Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang tidak berubah. Tuhan kita, Tuhan Yesus, Tuhan yang tidak berubah. Dia bukan seorang yang hari ini Tuhan suka sangat pada Anda. Besok Tuhan tidak suka sama Anda lagi. Tuhan kita bukan seperti manusia yang selalu berubah, ya kan? Ikut emosi kita. Hari ini aku tidak suka wajah Anda, aku tidak mau layan Anda. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak berubah. Oleh itu kita bisa berharap padanya. Tuhan kita adalah jangkar harapan kita. Katakan amin. Haleluya. Seterusnya kita diberitahu sifat-sifat dan karakteristik berkat Tuhan. Bukan kutukan Tuhan. Tadi kita sudah lihat bagaimanakah dijelaskan kepada kita kutukan Tuhan. Tetapi sekarang biar kita lihat secara keseluruhannya. Ini adalah kutukan Tuhan, ini adalah berkat Tuhan. Nomor satu, berkat Tuhan digambarkan sebagai sebuah pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Jauh bedanya daripada padang gurun. Ya kan? Tadi yang kita lihat semak bulus di padang belantara. Sangat kering, tiada air, hampir mati nyawa-nyawa ikan. Tetapi di sini berkat Tuhan adalah digambarkan sebagai sebuah pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Di mana pohon tersebut tidak mengalami datangnya panas terik. Kalau kita lihat bahasa aslinya,
yang menjelaskan kepada kita sifat dan karakteristik berkat tersebut, yaitu hidup orang yang diberkati Tuhan tidak bisa melihat, tidak bisa mengalami datangnya panas terik. Haleluya. Seperti yang kita sudah belajar, adanya sebuah kanopi. Tidak langsung tidak bisa melihat, lalu tidak merasa takut. Apabila datangnya krisis, apabila datangnya pandemi, apabila datangnya panas terik. Kalau adanya keterikan matahari atau kepanasan, kita akan merasakan betapa hangatnya pada kulit kita, ya kan? Akan menjadi sesuatu yang kita bisa merasa di waktu kesusahan, di waktu penderitaan. Tapi kalau kita belajar menjadi orang yang diberkati Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang berharap pada Tuhan, kita tidak melihat apabila datangnya panas terik. Bukan saja tidak lihat, kita tidak mengalaminya. Dan haleluya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak berasa takut. Ini adalah kemenangan kita karena Yesus telah mengalahkan dunia. Amin. Haleluya. Bukan saja orang yang diberkati tidak mengalami datangnya panas terik, bahkan mereka digambarkan, diungkapkan di sini, daun mereka tetap hijau. Haleluya. Betapa indahnya hidup seorang yang diberkati Tuhan. Daun pohon tersebut tetap hijau. Hijau melambangkan kehidupan, kesegaran. Amin. Penuh dengan kehidupan. Ayat yang kita semua sudah hafal, Yohanes 10 ayat ke-10. Kita tahu pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus Kristus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bukan sebagai semak di padang belantara, tetapi pohon yang di tepi sungai di mana daunnya tetap hijau. Kita seharusnya masih mengalami kelimpahan hidup Tuhan, hidup rohani Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi kalau pada pagi hari ini Anda mendengar pesan ini dan di dalam hati Anda masih belum benar-benar menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, buatlah keputusan ini, pilihlah Yesus dan terimalah Yesus dalam hati Anda menjadi Tuhan dan Juru Selamat Anda. Bertobatlah daripada dosa-dosa Anda dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Karena Tuhan menjanjikan Yesus datang di dalam dunia ini, di dalam hidup Anda, di dalam hidup saya, supaya kita menerima kehidupan dalam segala kelimpahan. Haleluya. Ini adalah janji Tuhan Yesus, janji di dalam firman-Nya. Jadi di sebaliknya, di waktu krisis, di waktu kepanasan, di waktu kekeringan, orang yang diberkati Tuhan bukan saja menerima perlindungan, mereka langsung tidak mengalami panas terik yang terjadi. Mereka tidak melihat, lalu tidak mengalami, lalu tidak merasakan takut. Haleluya. Kita lanjutkan lagi. Coba kita lihat ayat ke-8 di bagian akhirnya. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Jadi pada awalnya kita pikir, pandemi ini waktu bermula, mungkin kita pikir, di dalam beberapa bulan semua ini akan berakhir. Atau di dalam problema yang kita lalui, kita selalu pikir, itu tidak salah. Secara positifnya, kita selalu berharap yang baik. Kita pikir ini akan berakhir. Tetapi perkara menjadi jauh lebih parah. Seperti yang di sini. Daripada merasakan panas terik, ini menjadi
selanjutnya menjadi tahun kekeringan. Ya kan, yang disebut di sini tahun kering, kemarau, tahun kering. Dari kondisi yang pertamanya, datangnya panas terik, ini ikuti menjadi sesuatu yang lebih parah. Jadi orang yang terkutuk, kalau mereka sudah mengalami panas terik, lalu diikuti oleh tahun yang kering. Tahun yang mengalami kemarau, kekeringan. Maukah ini terjadi dalam hidup kita? Ini adalah di luar kawalan kita. Apa yang terjadi di dunia ini adalah di luar kawalan kita, tetapi Yesus kita, Tuhan kita tetap berkuasa. Tiada sesuatu pun yang berlaku tanpa izinnya. Tuhan kita tahu apa yang terjadi di dalam dunia ini. Oleh itu dalam firman Tuhan, Yesus sudah memberitahu kita supaya kita bisa mempersiapkan diri kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, biar apa yang terjadi sepanjang tahun 2020 dan tahun ini 2021 menjadi sebuah pelajaran kepada kita. Jangan cuma kita pikir, kita hanya menantikan semuanya ini berakhir. Biar ini menjadi sebuah pelajaran supaya kita mulai membuat persiapan dalam hidup kita. Tuhan Yesus sudah memberitahu kita di dalam hidup ini ada penderitaan, ada penganiayaan, ada kesusahan, ada problemanya. Kita harus mempersiapkan diri kita dari sudut di mana Yesus sudah mengalahkan dunia. Dari posisi kemenangan, kita harus mempersiapkan diri kita supaya apabila datangnya panas terik yang dilanjutkan kepada tahun yang kering, kita sudah mempersiapkan diri kita. Amin. Kita bukan dalam golongan orang yang terkutuk, tetapi kita menjadi orang yang diberkati. Amin, saudara-saudara. Suatu hal yang luar biasa yang dijanjikan oleh Tuhan di ayat ke-8 adalah bukan hanya kita tidak mengalami panas terik, kita tetap memiliki daun yang tetap hijau, dan kita tidak khawatir dalam tahun kering. Apabila hal-hal menjadi semakin parah, kita tetap tenang. Kita tidak khawatir. Tetapi yang luar biasanya, coba kita lihat selanjutnya. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Walaupun orang yang terkutuk atau di sekeliling kita, orang mengalami tahun yang kering. Ya, amin, puji Tuhan. Kita tidak khawatir, kita tidak takut, kita mengalami kebaikan Tuhan, kehidupan Tuhan yang luar biasa. Bukan sahaja sedemikian, tetapi yang dijanjikan adalah kita tetap berbuah, hidup kita tetap berhasil. Amin, amin. Ini adalah betapa luar biasanya kehidupan kekristenan yang dijanjikan oleh Tuhan. Kondisinya adalah supaya kita mengandalkan Tuhan. Kita menjadi orang yang di dalam golongan orang yang diberkati, bukan orang yang terkutuk. Amin. Ini harus kita semua belajar dan harus mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan ahli keluarga kita, mempersiapkan semua jemaat kita. Amin. Haleluya. Jadi saudara-saudara, beberapa ayat ini sudah menunjukkan kepada kita ada orang yang diberkati, ada orang yang terkutuk. Ya, waktu krisis ini bisa mengungkapkan tingkat hubungan kita dengan Tuhan, tingkat kepercayaan kita terhadap Tuhan, tingkat betapa dalamnya kita mengandalkan Tuhan. Jadi pertanyaan saya yang selanjutnya adalah, bagaimanakah kita bisa memposisikan hidup kita supaya hidup kita adalah diberkati dan bukan terkutuk? Maukah saudara-saudara tahu bagaimana kita bisa memposisikan diri kita? Amin. Bagaimana kita bisa memposisikan kita supaya hidup kita diberkati? Petunjuknya ada di ayat ke-8. Apakah petunjuknya? Di ayat ke-8 kita diberitahu sebuah gambaran di mana dia akan seperti
pohon yang ditanam di tepi air. Ini memberikan sebuah yang sangat jelas kepada kita, sebuah gambaran yang sangat jelas kepada kita, yaitu untuk menanam sebuah pohon mengambil waktu, mengambil masa. Amin. Amin. Ini berarti cara kita memposisikan diri kita juga berarti bagaimana kita mempersiapkan diri kita. Kita membuat persiapan di dalam hidup kita dengan belajar bagaimana kita menanam diri kita di tepi air. Itulah posisi kita. Kalau kita memposisikan diri kita di tepi air, haleluya. Kalau kita posisikan diri kita di padang belantara, di padang gurun, kita menjadi orang yang terkutuk. Jadi petunjuknya adalah pohon yang ditanam di tepi air. Kita harus mulai hari ini belajar membuat persiapan. Saat ini juga biar kita segera belajar menanam hidup kita di tepi air. Air ini melambangkan firman Tuhan, melambangkan hadirat Tuhan, melambangkan Roh Kudus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Jadi apa yang harus kita belajar? Nomor satu, biar kita belajar menerima air kehidupan daripada sungai firman Tuhan. Ini ada tercatat di Mazmur. Ya, gambaran yang sama juga diberikan di Mazmur pasal pertama dari ayat pertama hingga ayat ketiga. Di sana juga digambarkan pohon yang di tepi air. Dan di sana tercatat orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan yang merenungkan Taurat siang dan malam. Jadi apabila kita merenungkan firman Tuhan, kita harus belajar menerima. Ya kan, akar-akar pohon tersebut harus belajar meresap air dari sungai firman Tuhan. Kita harus belajar merenungkan firman Tuhan dan supaya firman Tuhan tersebut diresapi dalam hidup kita. Kita menerima air kehidupan yang dapat memenuhi hati kita, hidup kita. Amin. Keduanya kita harus belajar menerima air kehidupan daripada sungai hadirat Tuhan. Yang seperti yang saya katakan, sungai ini juga melambangkan hadirat Tuhan. Kita harus belajar hidup bergaul dengan Tuhan secara intimnya. Kita harus mendekati tahta kasih karunia-Nya, mendekati hadirat Tuhan dan menerima air kehidupan daripada hadirat-Nya. Tiganya, kita harus belajar hidup bergaul dengan Roh Kudus. Air sungai itu melambangkan Roh Kudus. Biar kita hidup dekat dengan Roh Kudus. Ya, perkataan yang terpakai di sana adalah ditanam. Tidak bisa kalau pohon itu mulai bergerak dari sini ke sana. Kalau pohon itu ada kaki yang berjalan ke sini ke sana. Pernahkah Anda lihat sebuah pohon yang berjalan ke sini ke sana yang memiliki kaki? Kalau ada kaki, tidak dapat meresap air, menerima air dari tepi sungai. Ini adalah sifat kita yang tidak tahu menanam diri di tepi sungai, dekat dengan tata kasih karunia, hidup dekat dengan Roh Kudus, bergaul dengan Roh Kudus dan hidup secara intim dengan Roh Kudus. Amin. Jadi bukan saja kesemua ini bukan hanya kata-kata yang indah yang kita sering dengar dari pengkhotbah, pastor atau pendeta. Kesemua ini harus menghasilkan sesuatu dalam hidup kita. Kalau kita bacakan ayat ini bersama-sama dengan ayat di Mazmur pasal pertama, cara kita memposisikan diri kita bukan sahaja menanam diri kita di tepi sungai, ya, akar kita mulai menerima air kehidupan dari firman-Nya. Saat kita merenungkan firman Tuhan, kita menerima
ilham, inspirasi, kekuatan rohani. Segala yang datangnya daripada Tuhan. Kita menerima air kehidupan tersebut. Ya kan? Dari hadirat Tuhan kita mulai menerima damai sejahtera Tuhan. Kita menerima kesembuhan daripada Tuhan. Tetapi kita tidak berhenti di titik tersebut. Kalau kita baca bersama dengan ayat di Mazmur pasal pertama, kesemua ini akan bisa mengubah hidup kita. Firman Tuhan dan hadirat Tuhan akan mulai mengubah hidup kita, pemikiran kita, karakter kita, dan tindakan kita. Ya kan? Mazmur pasal pertama ayat pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemu. Maksudnya hidup mereka sudah berubah. Walaupun mereka dahulunya mungkin bertindak sedemikian, tetapi firman Tuhan, hadirat Tuhan telah mulai membawa sebuah perubahan dalam karakter mereka. Dahulunya mereka sebegini, tetapi firman Tuhan sudah membawa perubahan. Ini adalah karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Bukan sekadar memberi kesembuhan, memberi damai, tetapi bisa memiliki kuasa untuk mengubah hidup kita. Amin. Haleluya. Jadi sebuah hidup yang sudah berubah mulai memposisikan diri mereka untuk diberkati. Dan orang yang diberkati di waktu yang susah tidak akan mengalami panas teriknya, tidak akan khawatir di tahun kekeringan, tetapi tetap berhasil dan tetap berbuah. Jadi saudara-saudara, mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Bapa yang baik, kami mendekati tahta kasih karunia-Mu pagi hari ini. Kami belajar pagi hari ini bagaimana di waktu krisis ini kami mulai melihat tingkat kepercayaan kami terhadap-Mu ya Bapa. Krisis ini bisa menggambarkan dan mengungkapkan kondisi sebenar kami, hubungan kami dengan Engkau ya Bapa. Kebanyakan daripada kami masih takut, masih tidak tahu mau bikin apa di dalam hidup kami. Tetapi kami mengucap syukur Bapa karena pagi hari ini firman-Mu memberitahu kami sebuah janji yang sangat luar biasa. Yaitu kondisinya adalah supaya kami tetap mengandalkan-Mu ya Tuhan. Kami tetap berharap padamu. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang mendekati tahta kasih karunia-Mu. Kami bertobat dan kami minta maaf apabila di dalam hidup kami sudah menjadi kebiasaan kami mengandalkan kekuatan diri sendiri, kami mengandalkan manusia. Apabila terjadinya sesuatu permasalahan, kami terus mencari pertolongan daripada manusia. Ya Bapa, kami tidak mau menjadi orang yang terkutuk, yang hanya bisa melihat kebaikan tetapi tidak bisa menerima maupun mengalaminya. Tetapi kami semua mau menjadi orang yang diberkati Tuhan. Roh Kudus, mulailah berbisik di dalam hati kami, supaya kami menerima pelajaran ini. Tuhan Yesus telah memberitahu kami secara jelasnya. Yesus telah mengalahkan dunia ini. Di dalam dunia ini sudah pasti ada kesusahan, penganiayaan, ada penderitaan. Dan Yesus memberitahu ini supaya anak-anaknya, murid-muridnya bisa mempersiapkan diri mereka, supaya apabila mereka melewati kesemua ini, mereka tetap diberkati, tetap berhasil, tetap dilindungi, dan tidak akan khawatir, tidak akan takut. Tapi menjadi sumber berkat
pada orang di sekeliling mereka. Yesus, Engkau sangat menyayangi kami semua. Engkau sangat mengasihi setiap kami. Engkau tidak mau melihat kami menjalani sebuah hidup yang terkutuk. Pagi hari ini kami semua mau memiliki sebuah hidup yang diberkati, mau memposisikan diri kami supaya memiliki sebuah hidup yang diberkati. Jadi Roh Kudus, berikan pertolongan kepada kami. Tolonglah kami, berikan kasih karunia-Mu kepada kami. Ubahlah hati kami. Ajarlah kami supaya menanam hidup kami di tepi sungai. Di dalam kami bisa menanam diri kami di dalam firman-Mu, di dalam hadirat-Mu. Kami bisa mulai memupuk sebuah hidup bergaul dengan Roh Kudus. Dan mari ya Bapa, ubahlah hidup kami. Kami bertobat ya Bapa. Ya darah-Mu yang dicurahkan menyucikan kami. Berikan hidup yang baru, berikan hati yang baru. Terima kasih Bapa. Janji-janji yang kami dengar pagi hari ini menjadi milik kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami semua berdoa. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Haleluya.